Genosida Armenia 24 April 1915 sampai 1918. Armenia adalah bangsa pertama di dunia yang menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Orang-orang Armenia adalah orang yang telah mendiami wilayah Kaukasus di Eurasia selama sekitar 3000 tahun. Untuk beberapa waktu itu, kerajaan Armenia adalah entitas independen. Namun sebelumnya, apa itu genosida? Genosida atau dalam bahasa Inggris genocide adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. 24 April atau biasa juga disebut dengan Red Sunday. Mengapa? Karena hari itu adalah hari di mana setiap orang memperingati terdirinya genosida Armenia. Genosida Armenia merupakan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Kekaisaran Utsmani terhadap jutaan orang Armenia. Pembunuhan massal tersebut dimulai sejak tahun 1894 yang kemudian bertambah parah pada tahun 1915. Selama Perang Dunia Pertama, para pemimpin pemerintah Turki menjalankan sebuah operasi untuk mengusir dan membantai orang-orang Armenia. Setelah berbagai masalah, Armenia menjadi wilayah yang dikuasai oleh beberapa kekaisaran, hingga akhirnya pada abad ke-15 Armenia menjadi wilayah kekuasaan Utsmani. Para penguasa Utsmani mengizinkan minoritas agama seperti orang Armenia untuk mempertahankan otonomi, tetapi mereka juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang tidak adil kepada orang Armenia. Ada beberapa hal yang dilakukan penguasa Utsmani kepada warga Armenia. Pertama, pembayaran pajak orang Kristen lebih mahal daripada orang non-Kristen. Hak politik dan hukum yang mereka dapatkan pun lebih sedikit dibandingkan pemeluk non-Kristen. Dengan banyaknya hal yang simpang siur saat itu, rakyat Armenia tetap berkembang di bawah kekuasaan Utsmani. Mereka cenderung lebih berpendidikan dan lebih kaya daripada tetangga Turki mereka, yang pada gilirannya mereka iri kepada kesuksesan orang-orang Armenia. Kebencian ini diperparah oleh kecurigaan bahwa orang-orang Kristen Armenia akan lebih setia kepada pemerintah-pemerintah Kristen dibandingkan kekhalifahan Utsmania. Kecurigaan ini semakin akut ketika Kekaisaran Utsmani memasuki periode kemunduran. Pada akhir abad ke-19, Sultan Turki Abdul Hamid II marah atas usaha orang-orang Armenia yang ingin memperoleh hak-hak sipil dasar. Ia menyatakan tidak segan-segan mengambil langkah tegas untuk memadamkan ambisi revolusioner orang-orang Armenia tersebut. Pemerintahan Utsmani mengesahkan program genosida untuk membasmi pergerakan revolusioner Armenia. Sebagai respon terhadap protes besar-besaran oleh orang-orang Armenia, para pejabat militer Turki, tentara, dan orang-orang biasa menjara desa-desa dan kota-kota Armenia, mulai dari Sasun pada 1894 sampai Zeytun pada 1895 sampai 1896, dan juga mereka membantai desa-desa mereka. Atas kejadian ini, ratusan ribu orang Armenia terbunuh. Muncullah pemerintahan baru yang menguasai Turki. Para reformis tersebut menyebut dirinya Turki Muda dan menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Mereka mendirikan pemerintahan yang konstitusional dan lebih modern. Mereka justru menerapkan kebijakan yang lebih brutal dari pemerintahan sebelumnya, sehingga warga Armenia tidak mendapatkan hak yang sebelumnya ia dapatkan. Mereka mengeluarkan slogan nasionalistik yang dikenal dengan Turkifikasi. Dengan slogan ini, mereka menganggap orang-orang non-Turki dan khususnya orang-orang Kristen Armenia merupakan ancaman besar bagi negara. Tahun 1914, Turki bergabung dengan Jerman dan Kekaisaran Austro-Hungaria, di mana otoritas agama Ottoman menyatakan jihad atau perang suci melawan semua orang Kristen kecuali sekutu mereka. Pemimpin militer mulai berpendapat bahwa orang-orang Armenia adalah pengkhianat. Orang-orang Armenia dituduh berambisi mewujudkan keinginannya jika sekutu menang, sehingga terdapat kemungkinan terjadi pembelotan. Ketika perang semakin intensif, orang-orang Armenia mengorganisir batalion sukarela untuk membantu tentara Rusia berperang melawan Turki di wilayah Kaukasus. Akibatnya, pemerintah Turki mengeluarkan program untuk membinasakan orang-orang Armenia
dari zona perang di sepanjang front timur. Permulaan genosida 24 April 1915. Turki memulai dengan menangkap dan mengeksekusi ratusan orang Armenia. Orang-orang Armenia dipaksa meninggalkan rumah mereka dan dipaksa berjalan melalui gurun Mesopotamia tanpa makanan ataupun air. Mereka ditelanjangi dan dipaksa berjalan di bawah terik matahari sampai mereka mati. Mereka yang berhenti akan ditembak. Kaum muda Turki pun menciptakan regu pembunuh untuk melakukan genosida. Banyak hal yang mereka lakukan, seperti menenggelamkan orang di sungai, melempar mereka dari tebing, menyalibkan mereka, bahkan membakar mereka hidup-hidup. Yang akhirnya jalanan pedesaan Turki dipenuhi oleh mayat warga Armenia. Mereka juga menculik anak-anak dan menjadikan mereka muslim, yang nantinya akan diberikan kepada keluarga Turki. Wanita-wanita pun diperkosa dan dipaksa menikah dengan orang Turki. Jika tidak, mereka harus melayani mereka sebagai budak. Harta mereka pun disita. Belum lagi gerombolan penjahat sengaja dilepas untuk menyerang iring-iringan orang Armenia yang terusir dari tanahnya. Nasib para pengungsi Armenia di kamp gurun Suriah pun tidak lebih baik. Mereka dibiarkan hidup di lingkungan tandus sampai mati atau malah terbunuh. Peristiwa yang berlangsung sampai 1916 itu disaksikan pula oleh sejumlah jurnalis asing, misionaris, diplomat, dan perwira militer yang terus mengirim laporan peristiwa ke luar negeri tentang iring-iringan warga Armenia yang disiksa dan dibantai. Dan tercatat bahwa warga Armenia yang sebelumnya 2 juta tersisa 388.000 orang. Akhirnya Utsmani menyerah pada 1918. Para pemimpin Turki melarikan diri ke Jerman yang berjanji untuk tidak mengadili mereka untuk genosida. Namun, sekelompok nasionalis Armenia menyusun rencana yang dikenal dengan Operasi Nemesis, di mana mereka melacak dan membunuh para pemimpin genosida. Pemerintah Turki pun membantah adanya genosida. Orang-orang Armenia dianggap sebagai kekuatan musuh dan pembantaian mereka merupakan tindakan perang yang diperlukan. Setelah kejadian tersebut, para penduduk Armenia dapat hidup kembali seperti semula, walaupun pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian-kejadian masa lalu. Mereka pun mendapatkan banyak bantuan dan anak-anak pun dapat kembali bersekolah. Para penduduk pun dapat kembali mencari nafkah dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau begitu, bagaimana keadaan Armenia saat ini? Baru-baru ini, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan berusaha meminimalkan narasi pengalaman orang-orang Armenia selama Perang Dunia Pertama dan menghukum mereka yang menentang narasi ini. Orang-orang Armenia di seluruh dunia memandang masalah pengakuan genosida Armenia sebagai pemersatu mereka, dan banyak yang masih memendam bias yang sama terhadap orang-orang Turki seperti kakek nenek buyut mereka. Pemahaman tentang genosida Armenia merupakan hal yang paling mendasar bagi hubungan antara Armenia dan Turki pada tingkat negara maupun individu. Tanpa pengakuan kesalahan, tidak akan ada kepercayaan antara kedua negara ataupun rakyat mereka. Tanpa konstruksi memori konsensual, informasi yang salah akan terus berlanjut. Prasangka buruk pun akan terus berlanjut. Walaupun banyak negara bagian, kota, dan organisasi di Amerika Serikat secara terbuka menyatakan bahwa Metz-Yakern atau genosida Armenia sesuai dengan definisi genosida dan seharusnya secara historis diakui. Namun, pemerintah federal Amerika Serikat sebelumnya tidak mengakui itu. Dan walaupun informasi tentang genosida adalah bagian dari kurikulum Amerika Serikat, namun hanya pendidikan 15 negara bagian yang menyebutkan genosida Armenia. Argumen yang sering dilontarkan terhadap pengakuan pemerintah Amerika tentang genosida Armenia adalah bahwa hubungan antara Turki dan Amerika terlalu penting untuk operasi Amerika di Timur Tengah, dan membesarkan masalah genosida hanya akan membuat Turki memusuhi Amerika. Namun, karena Turki berulang kali tidak mematuhi kebijakan Amerika Serikat,
tidak ada lagi hubungan strategis antara Turki dan Amerika di luar perjanjian NATO. Hubungan antara Turki dan Amerika pun sudah semakin memburuk. Begitu pula argumen realpolitik tentang pembantahan genosida strategis. Keraguan Amerika untuk mengakui genosida mungkin dipicu oleh dampak negatifnya. Jika Amerika mengecam tindakan yang dilakukan oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1915, mungkin kecaman ini akan menjadi presiden dan akan merefleksikan sejarah luas Amerika tentang kejahatan serupa terhadap penduduk asli maupun sejarah panjang perbudakan di Amerika. Atau mungkin bahkan merefleksikan beberapa peristiwa baru-baru ini yang mirip, namun bukan merupakan genosida, seperti penahanan massal dan pemisahan keluarga di fasilitas perbatasan. Namun, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 12 Desember 2019 lalu memberikan suara luar biasa untuk mengakui genosida Armenia yang terjadi 1 abad yang lalu. Pada saat yang bersamaan, sangat menegangkan bagi hubungan antara Amerika Serikat dengan Turki.